Sebagai tim yang paling nggak diunggulkan, tentu ini malah bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Di mana para pemain bisa tampil habis-habisan di atas lapangan tanpa harus terbebani status unggulan. Ya, mungkin justru tekanannya malah bisa jadi datang dari publik sendiri. Yang kita tahu, masih banyak yang berpikir skuad Garuda udah selevel Jerman, Spanyol, atau Argentina yang harus menang terus. Terutama kalian tahulah siapa orangnya. Akan tetapi di luar dari hal itu, para pemain sendiri merasa sangat enjoy dan mencoba untuk menikmati setiap pertandingan demi pertandingan. Seperti Kelvin Verdonk misalnya. Ia yang selama ini lebih banyak diemnya, baru-baru ini buka suara kepada salah satu media Belanda terkait peluang timnas Indonesia di round 3. Selain itu, Kelvin juga menceritakan semua perasaannya ketika pertama kali melakukan debut untuk Indonesia, serta perbedaan-perbedaan yang ada di Belanda dan di sini. Nah, terkait peluang Indonesia di round 3, apa yang dikatakan oleh Kelvin pada akhirnya cukup membuat Arab dan Australia khawatir. Sebab Kelvin sendiri secara spesifik dan tersirat menyebut kalau laga melawan dua tim tersebut akan terasa sangat menyenangkan. Di sisi lain, Koshin yang kita tahu baru sembuh pasca operasi, diketahui merasa cukup happy mendengar statement dari Pak Menpora yang mengatakan kalau kemungkinan besar September Martin Paes udah bisa dimainkan. Tentu saja kehadiran Paes di bawah Misar akan membuat lini belakang timnas Indonesia jadi makin tangguh dan meyakinkan. Timnas Indonesia boleh saja disebut sebagai tim underdog di grup C. Bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya di round 3 secara umum, memang dari sisi ranking dan pengalaman, skuad Garuda adalah yang paling akhir. Terlebih mayoritas skuad timnas Indonesia adalah yang termuda. Maka tak heran kalau Koshin sendiri secara realistis akan berusaha mengamankan minimal posisi 4 di grup C untuk kemudian mengambil peluang di round 4. Meskipun di satu sisi, ada nih beberapa pengamat lokal yang menyebut Sinteyong inilah, itulah, ibaratnya masa udah ada pemain diaspora nggak berani menarget tinggi? Tapi apa mereka juga nggak melek realita? Kalau pemain diaspora kita di level Eropa, levelnya masih sebatas tier 2 hingga tier 3. Jadi agak kocak aja jika mentang-mentang kita udah diperkuat pemain diaspora, seketika bisa langsung unggul mutlak dari Jepang misalnya. Kan nggak bisa gitu, hadeh. Yap, terlepas dari bacotan beberapa pengamat lokal yang kayaknya emang anti STY banget, intinya peluang Indonesia di round 3 ini tetap 40%, di mana merebut posisi 3 dan 4 adalah hal paling realistis yang bisa dicapai. Tentu saja, kami bicara seperti itu nggak asal jeplak, melainkan melihat dari berbagai sisi. Meskipun begitu, Kelvin Verdonk yang kita tahu sangat pendiam dan imut orangnya, baru-baru ini mengatakan kepada media Belanda soal peluang Indonesia di round 3 nanti. Menurutnya, laga melawan Arab Saudi dan Australia adalah laga yang sangat menyenangkan, karena selain perjalanannya, lawan mereka memang dirasa adalah hal yang sangat mungkin bisa dimenangkan menurut Kelvin. Baginya hanya Jepanglah lawan yang sangat sulit dikalahkan di grup ini, sedangkan sisanya biasa aja. Ada banyak negara bagus di dalamnya, Jepang adalah tim bagus. Tapi jika kami ingin melaju lebih jauh menjelang Piala Dunia 2026, kami butuh sedikit keberuntungan tentang lawan yang akan dihadapi. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan, dan Anda bisa melihat tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Setelah itu kami akan melawan Australia di kandang, jadi itu akan menjadi beberapa penerbangan. Kata Kelvin dilansir dari Forza NEC. Lebih lanjut, Kelvin sendiri juga menceritakan gimana perasaannya mulai dari pertama kali datang ke Indonesia, lalu bertemu orang-orang di sini sampai akhirnya melakoni debut.
Nah, menurut Kelvin, ia sendiri merasa sangat happy karena ini benar-benar terasa di rumah. Semua orang menyukainya dan menyambutnya dengan ramah. Dan soal komunikasi, ia mengaku sama sekali nggak ada masalah karena semua pemain timnas sangat bisa bahasa Inggris. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda dapat berbicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya sendiri sering bergaul dengan Ragnar Oratmangun, yang juga sudah saya kenal lebih lama, tegas Kelvin melanjutkan. Sementara itu, terkait statement Kelvin yang cukup optimis di round 3, pada akhirnya membuat Arab Saudi dan Australia, yang kebetulan namanya disebut oleh Kelvin, diketahui cukup khawatir. Apalagi semua juga tahu kalau PSSI akan terus berusaha menambah kekuatan agar bisa bersaing di round 3. Nah, khusus Australia, menurut salah satu jurnalis sepak bola di sana, bernama Paul Williams, dalam artikelnya yang di The Asian Games, Indonesia kini benar-benar menjadi tim yang bisa jadi perkembangannya paling pesat. Selain itu, proses yang ada saat ini arahnya udah benar, sehingga layak bagi tim-tim lain di round 3 nanti untuk waspada dengan permainan skuad Garuda. Ya, menurut Paul, ia sendiri merasa apakah ini saatnya sepak bola Indonesia berbicara setelah bertahun-tahun mati suri, di mana Paul bahkan mengingatkan perkataan Sekjen AFC pada 1998, Peter Velapan, yang pernah membeli label Indonesia sebagai Brazilnya Asia. Ada kebahagiaan dalam cara Indonesia bermain. Gaya menyerang yang dipertunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Dengan sendirinya, apa yang Indonesia tunjukkan sangat mengasyikkan, tetapi jika dilihat dengan apa yang terjadi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia di mana Indonesia telah mencapai ronde ketiga, ini sangat luar biasa, tulis Paul. Di sisi lain, Sinteyong yang kita tahu baru saja pulih pasca operasi, diketahui cukup merasa lega usai mendengar kabar dari Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan kalau di bulan September kemungkinan besar Martin Paes udah bisa main. Yang mana artinya, fokus PSSI bisa segera untuk lebih nge-push proses pendekatan Kevin Dix maupun oleh Romeni jauh lebih terbuka. Nah, apabila minimal 3 pemain tadi, yakni Paes, Kevin, dan Ole bisa join, setidaknya untuk laga-laga awal Indonesia punya komposisi yang lebih baik. Keberadaan Paes di bawah Mistar pasti akan memberikan rasa aman lebih. Lalu Kevin Dix yang berpengalaman main di top level, seperti Liga Champions, juga akan memberikan jaminan kualitas di sektor kanan pertahanan. Dan Ole Romeni memang dianggap sebagai sosok penyerang idaman saat ini oleh publik tanah air. Intinya, jika 3 pemain tadi bisa gabung, paling nggak di laga-laga awal round 3, kita bisa optimis meraih hasil yang menguntungkan. Barulah setelah 3 tadi clear, PSSI bisa berpikir untuk menambah kekuatan dari sisi mana yang harus dibenahi. Yap, terlepas dari apapun, intinya persiapan matang harus benar-benar dilakukan untuk menyambut round 3. Karena kalau dilihat dari sisi momentum,
Ya emang sih, Piala Dunia 2026 adalah momentum yang paling tepat bagi Indonesia menciptakan sejarah baru. Untuk itu, semoga kondisi Coach Shin bisa full pulih 100% agar ia bisa segera menyiapkan game plan yang dibutuhkan. Pokoknya, kami percaya Coach Shin dengan pengalaman yang bisa membawa Indonesia mendapat hasil maksimal di round 3 nanti. So, tetap semangat dan sukses selalu. Dan buat Coach Shin, sehat-sehat ya Coach! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.